bahwa udah jelas ya, sholat sunat tarawih itu yang benar adalah 20 rakaat ditambah witir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kesimpang siuran di masyarakat mengenai jumlah rakaat di dalam melaksanakan sholat tarawih. Ada yang mengatakan katanya 23 rakaat. Dan ada juga yang mengatakan katanya 11 rakaat. Dan terkadang masyarakat yang tidak terlalu paham akan ilmunya sehingga menjadikan ada kebimbangan di dalam hatinya. Ini tuh yang betulnya yang mana sih gitu ya? Yang 23 rakaat ataupun yang 11 rakaat. Karena banyak juga yang berkata katanya yang 23 rakaat itu bid'ah. Itu betul apa sih? Akan apa yang dikatakannya tersebut. Nah, maka insya Allah kali ini saya tuh pengen ngebahas khusus tentang jumlah rakaat di dalam sholat tarawih. Baik. Berarti ini berawal dari ketika Rasulullah melaksanakan sholat tarawih dulu ya. Saya temukan ada hadis berkata seorang sahabat Nabi namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami ramadhana min ghairi ay ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, yang artinya di dalam hadis itu adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu, Rasulullah itu menggemarkan, jadi menyukai begitu ya. Fi qiyami ramadhana, ketika pada malam bulan Ramadan, Rasulullah itu suka melakukan qiyam. Di sini adalah sembahyang, maksudnya adalah sholat ya pada bulan Ramadan. Nah, dan Rasulullah itu menganjurkan akan anjuran, tetapi anjurannya yang tidak keras ya. Nah, Rasulullah berkata, Rasulullah berkata, man qama ramadhana, barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam Ramadan, imanan wahtisaban, dengan adanya kepercayaan di dalam hati dan juga keteguhan di dalam hati kita ini, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni akan dosa-dosa kita mata qaddama, bahkan dosa-dosa yang lalu Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi di dalam hadis itu ada penekanan, barang siapa yang melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa kita meskipun dosa itu taqaddam, meskipun dosa itu yang sudah berlalu. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Muslim ya, bisa dilihat pada syarah Muslim. Nah, jadi maksud dari hadis ini, sembahyang di sini itu adalah melaksanakan sholat tarawih. Karena kalau sholat fardu yang 5 waktu itu adalah anjuran yang keras. Ya, jadi dimaksud dari hadis ini itu bukan yang dimaksudkan sholat 5 waktu. Karena kalau sholat 5 waktu itu kan anjuran yang keras karena hukumnya itu adalah wajib. Sedangkan di sini bukan anjuran yang keras seperti itu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah sholat sunnah seperti itu. Nah, jadi Nabi Muhammad pun mengerahkan kepada umat Islam supaya memperbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah ketika berada di dalam bulan Ramadan seperti itu ya. Jadi harus ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena memang ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka Allah itu akan melipatkan pahala-pahala ibadah yang kita lakukan. Misalkan kita ngaji Al-Quran selama bulan Ramadan, kita misalkan khatam nih, 1 khataman, maka akan dilipatkan menjadi 10 pahala. Maka kaya-kaya kalau kita khatam 1 Al-Quran, kaya-kaya kita
yaitu hatam 10 Al-Quran. Dan begitu juga amal-amal ibadah yang lainnya, baik bersedekah, berupa makanan, berupa uang, berupa tenaga, berupa apapun itu, maka pahalanya akan dilipatkan, seperti itu. Maka Rasulullah sangat menganjurkan sekali untuk kita memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan tersebut. Nah, kemudian ada riwayat yang kedua. Nah, ini untuk yang memperjelas akan jumlah ini yang lebih memperjelas akan tuntunan di dalam sholat tarawih tersebut, ya. Nah, jadi begini, an Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi, Rasulullah itu sholat di masjid. Dzata lailatin fasalla bi sholatihi. Nah, maka ketika Rasulullah melaksanakan sholat, ini berarti pada malam pertama, ya. Pada malam pertama malaman Ramadan, Rasulullah itu ke masjid melaksanakan sholat. Setelah sholat fardu isya, kemudian sholat sunat ba'da, kemudian Rasulullah mengerjakan sholat sunnah tarawih. Nah, pada malaman pertama itu, di belakangnya para sahabat itu mengikuti Rasulullah melaksanakan sholat sunnah tarawih tersebut, seperti itu, ya. Tsumma sholat minal qabilati fakathuran nasu tsumma jitama'u minal laylati as-salisati. Saya baca dulu aja ya. Awi rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji illa anni khashitu an tufrada alaikum. Qala wa dzalika fi ramadhana. Nah, jadi saya lanjutkan kembali, ya. Nah, jadi di dalam hadis ini pada malam pertama, ya, Rasulullah mengerjakan sholat sunnah tarawih. Nah, di belakangnya para sahabat-sahabat mengikuti Rasulullah melaksanakan sholat tarawih dengan melakukan berjamaah, begitu, mengikuti Rasulullah. Nah, kemudian pada hari kedua kemudian Rasulullah datang lagi ke masjid, melaksanakan lagi sholat, kemudian melaksanakan sholat sunat tarawih. Dan pada malam kedua itu lebih banyak lagi umat yang mengikuti Rasulullah melaksanakan sholat sunat tarawih tersebut. Jadi lebih banyak daripada malam pertama maksudnya. Nah, ketika pada malam ketiga dan malam keempat, Rasulullah itu nggak dongkap gitu ke masjid, nggak hadir ke masjid. Dan para umat pada waktu itu pada menunggu Rasulullah, tetapi Rasulullah itu nggak datang ke masjid. Nah, karena tidak datang ke masjid, akhirnya Rasulullah ketika pagi-pagi itu berkata kepada umat seperti itu. Kata Rasulullah, saya tahu apa yang kalian lakukan, kata Rasulullah, pada malam tadi, ya. Saya tahu, kata Rasulullah. Tetapi saya itu sengaja tidak datang ke masjid itu karena saya itu takut sekali kalau sholat tarawih itu akan hukumnya menjadi diwajibkan, itu, ya. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sehingga Rasulullah itu berpikir tidak mustahil juga perintah itu bisa berubah menjadi mewajibkan akan sholat sunat tarawih tersebut. Karena Rasulullah melihat begitu antusiasnya pada waktu zaman Rasulullah itu umat-umat untuk melaksanakan sholat tarawih bersama Rasulullah, seperti itu. Jadi pada malam ketiga, pada malam keempat itu memang sengaja Rasulullah itu tidak hadir ataupun tidak datang ke masjid, seperti itu, karena takut turun wahyu sholat sunat tarawih itu hukumnya menjadi wajib. Dan hal itu bisa saja untuk sebagian umat itu bisa memadorotkan lah, seperti itu, ya, atau memberatkan lah akan hukum menjadi wajib tersebut, ya. Sungguh Rasulullah orang yang begitu bijaksana sekali, ya, terhadap umatnya. Nah, dari dua hadis yang sudah saya sampaikan itu bisa kita tarik kesimpulan, ya, bisa kita tarik kesimpulan dari dua hadis tersebut. Kesimpulan yang pertama itu Rasulullah itu hanya melaksanakan 2 malam. Ya, dari 2 hadis itu dikatakan Rasulullah hanya melaksanakan 2 malam melaksanakan sholat tarawih tersebut, yaitu pada malam pertama dan juga pada malam kedua, ya, sehingga diikuti oleh kaum-kaum pada saat itu. Tetapi beliau sengaja menghentikannya
pada malam ketiga, pada malam keempat, karena ditakutkan wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kesimpulan yang pertama. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, pada waktu sekarang sesudah Nabi Muhammad tidak ada, ya, sesudah Nabi Muhammad berpulang seperti itu, maka umat Islam itu boleh meneruskan sholat tarawih itu bersama dengan kaum-kaum yang lainnya itu, ya. Dan karena kan wahyu yang akan mewajibkannya pun kan nggak akan turun lagi, ya, karena kan Rasulullahnya pun sudah tidak ada. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, sholat sunnah tarawih itu adalah memang sholat yang digemari oleh Rasulullah, dan sengaja juga Rasulullah mengajak kepada umatnya berseru untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena kan di dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih ini, maka Allah akan mengampuni dosa, bahkan dosa yang sudah lalu. Berarti kan itu merupakan suatu ajakan dari Rasulullah. Dan untuk pembahasan yang keempat ataupun kesimpulannya yang keempat, di dalam dua hadis itu tidak dikatakan berapa jumlah rokaatnya, ya. Sekali lagi, jadi di dalam dua hadis itu tidak dikatakan secara spesifik berapa sih jumlah rokaat kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Seperti itu. Nah, itu adalah sholat sunat yang dilakukan ketika pada masa zaman Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, maka sekarang beralih melaksanakan sholat tarawih pada masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, sehingga pada sembahyang sholat tarawih pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hal ini nggak berubah. Umat Muslim gitu, ya, ataupun para sahabat-sahabat yang lain melaksanakan sholat tarawih di masjid, melaksanakan sholat tarawih. Tetapi melaksanakan sholat tarawihnya itu berbeda ketika waktu ada zaman Rasulullah gitu. Jadi kalau pada zaman ketika pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu melaksanakannya itu ada yang sholatnya sendiri-sendiri, tetapi di masjid berkumpul bersama. Ada yang berkelompok-kelompok, misalkan ada yang melakukan lagi berjamaah, misalkan ada yang 3 orang gitu, ya, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang begitu. Jadi naonnya peburencai lah mun orang cek orang Sunda mah gitu, ya. Jadi nggak melaksanakan semuanya berjamaah bareng. Nah, itu adalah sholat tarawih yang dilakukan pada masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan terus aja berlangsung seperti itu. Nah, sekarang pada masa yang ketiga nih, nah ini nih yang udah ada perubahan yang sampai sekarang kita lakukan sama, yaitu sholat tarawih yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ya, ini bisa dilihat di dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi saya nggak bacakan referensinya, ya, karena agak panjang juga. Jadi di dalam keterangan itu dikatakan bahwa dari An Abdurrahman bin Abdul Qaray, jadi dari Abdurrahman bin Abdul Qaray, beliau itu berkata, sekali lagi, ya, Abdurrahman itu keluar nih pada waktu itu bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anha, itu, ya, pada suatu malam pada bulan Ramadan. Nah, beliau itu pergi bersama Sayyidina Umar itu ke daerah Madinah, kemudian melihat di satu masjid seperti itu. Nah, ketika itu Sayyidina Utsman dan Abdurrahman bin Abdul melihat para umat-umat melaksanakan sholat tarawih, dan sholat tarawihnya itu agak bercerai-berai gitu. Yaitu jadi masih dilakukan seperti tradisi pada ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang sholatnya sendiri, ada yang sholatnya berjamaah, terjadi beberapa kelompok meskipun berada di dalam satu masjid. Nah, seperti itu. Nah, ketika melihat itu, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu berinisiatif memerintahkan Sayyidina Umar itu kepada umat untuk melaksanakan sholat tarawihnya itu berjamaah bareng-bareng semuanya. Jadi agar rapih lah istilahnya lah seperti itu. Jadi
menganjurkan Sayyidina Utsman tersebut seperti layaknya kita melakukan sholat sunat tarawih pada ketika waktu Rasulullah masih ada, kata Sayyidina Umar. Dan ketika ketika Sayyidina Umar memerintahkan kepada umat tersebut, maka pada saat itu yang menjadikan imamnya itu adalah Ubal bin Ka'ab. Ya, di dalam riwayat ini saya baca Ubal bin Ka'ab yang pada saat itu yang menjadikan imam. Kemudian pada satu malam Sayyidina Umar, maksud saya ya, Sayyidina Umar itu datang lagi ke masjid, sehingga pada saat itu umat-umat akhirnya melaksanakan sholat sunat tarawih secara berjamaah seperti itu, ya, yang diikuti oleh makmum-makmumnya. Jadi rapi gitu terlihatnya, serentak, semuanya bareng sama. Dan Sayyidina Umar berkata, kata Sayyidina Umar, ini adalah ni'matul bid'ati hadhihi. Kata Sayyidina Umar, ini merupakan bid'ah hasanah. Artinya bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik. Nah, itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Seperti itu. Nah, jadi kita udah bisa pahami ya pada masa Rasulullah awalnya sejarahnya seperti itu, kemudian yang dilakukan tarawih ketika pada masa sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ke sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Nah, sekarang gimana nih di dalam masalah jumlah rakaatnya nih Teh? Nah, sekarang saya tuh pengen ngebahas di dalam masalah jumlah rakaatnya. Bisa kita ketemui sebetulnya ada beberapa referensi ya di dalam beberapa kitab, di antaranya ada di dalam kitab Muwatta ya, karangan Imam Malik, dikatakannya seperti ini referensinya ya. Ana Malikin an Yazid bin Rumana annahu qala kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab bi salasin wa ishrina rakaatan. Ini jelas banget nih di dalam referensi ini ya. Jadi an Malik diterima dari Malik, kemudian dari Yazid bin Ruman, yaitu berkata, adalah manusia mendirikan sholat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah sebanyak 23 rakaat. Dan ini juga ada di dalam keterangan Imam Baihaqi ya, seperti itu ya. Dan juga ada di dalam kitab-kitab yang lain ada seperti itu. Nah, jadi pokok pangkal hitungan jumlah rokaat di dalam kita melaksanakan sholat sunat tarawih, Sayyidina Umar, jadi ini yang berfatwa adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah seorang sahabat Nabi ya, dan kita mengetahui bahwa Sayyidina Umar itu termasuk khulafaur rasyidin ya. Sayyidina Umar itu memerintahkan kepada umatnya pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar untuk melaksanakan sholat sunat tarawihnya itu berjamaah. Dan Sayyidina Umar pun mengatakan bahwa sholat sunat tarawihnya itu sebanyak 20 rakaat ditambah 3 sholat sunat witir. Jadi ini adalah yang difatwakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anha akan jumlah melaksanakan sholat sunat tarawih. Nah, ini kan berarti bahwa Sayyidina Umar itu mengetahui berapa sih banyaknya melakukan sholat sunat tarawih ketika pada bareng dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Sayyidina Umar memberikan fatwa kepada umatnya itu tanda kalau Sayyidina Umar itu meyakini bahwa jumlahnya melaksanakan sholat sunat tarawih pada masa waktu ketika ada Rasulullah itu adalah 20 rakaat. Karena kalau nggak yakin, nggak mungkin Sayyidina Umar itu memerintahkan kepada umatnya bahwa melaksanakan sholat sunat tarawih itu 20 rakaat. Bisa difahami gak ya di sini ya? Dan kita selaku umat tentulah kita itu harus mengikuti akan para sahabat. Karena misalkan di dalam salah satu hadis, misalkan iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Rasulullah berkata, ikutilah 2 orang sesudah saya, kata Rasulullah. Misalkan kepada Sayyidina Abu Bakar ataupun kepada Sayyidina Umar. Ataupun di dalam hadis lain kan ada dikatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di.
Ini adalah hadis ini yang menerangkan bahwa ketika Rasulullah tidak ada, maka ikutilah 4 sahabatku, yang dikatakan dengan sahabat Khulafaur Rasyidin ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, jadi udah jelas ya, mengapa kita melaksanakan salat sunat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat itu adalah fatwa dari Sayyidina Umar radhiyallahu anha, meskipun di dalam hadis itu tidak dikatakan berapa jumlah rakaatnya. Jadi kita bisa berpikir logis ya, kenapa Sayyidina Umar memerintahkan itu kalau tidak ada timbul dari keyakinan ya. Dan kalau misalkan kita nggak mengikuti kepada sahabat, kita mau mengikuti kepada siapa lagi kan? Toh pada waktu itu yang hidup bersama zaman Rasulullah yaitu adalah para sahabat. Nah, bahkan banyak juga fatwa-fatwa para ulama yang diterangkan di dalam beberapa kitab yang menerangkan bahwa sholat sunat tarawih itu adalah 23 rakaat. Bahkan yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i itu, semua ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i itu serempak mengatakan bahwa sholat sunat tarawih itu adalah 23 rakaat. Ini banyak ya pembahasannya, ada di dalam kitab Majmu', misalkan yang berkata Imam Jalaluddin Al-Mahalli juga sama mengatakan seperti, ataupun Sayyid Bahri Syatta juga mengatakan seperti itu ya, ataupun Imam Romli gitu. Jadi banyak sekali lah para ulama yang mengatakan bahwa sholat sunat tarawih itu jumlahnya adalah 23 rakaat gitu. Nah sekarang dimulai nih kebantahannya yang mengatakan bahwa sholat sunat tarawih itu adalah bukan 23 rakaat tetapi 11 rakaat. Nah dari mana sih referensinya yang mengatakan bahwa sholat sunat tarawih itu 11 rakaat? Nah yang berkata bahwa sholat sunat tarawih itu adalah 11 rakaat itu memang ada hadis riwayat dari Imam Bukhari. Qalat Aisyah radhiyallahu anha ya, berkata Siti Aisyah ummul mukminin ya radhiyallahu anha, makana yazidu fi Ramadhana, tidak ada Rasulullah menambah pada bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan bulan selain Ramadan. Ini ingat-ingat nih ya, ini didengarkan lagi nih hadis ini ya, biar nanti kita mudah untuk mencerna memahaminya ya. Wala fi ghairihi, dan juga bukan selain dari bulan Ramadan ya. Ingat, wala fi ghairihi, dan juga bukan selain dari bulan Ramadan. Ala ihda asyara rakaatan, Rasulullah itu mengerjakan sholat 11 rakaat gitu. Yusolli arba'an fala tasal. Ini masih panjang deh referensinya ya, nggak saya baca deh semuanya ya, takut kelamaan lah seperti itu. Nah yang menjadikan acuan yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat ya ini dari keterangan ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini seperti itu ya. Apakah hadis ini, gimana nih hukumnya hadis ini? Nah maka hadis ini memang betul, hadis ini memang sahih. Memang sahih hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini ya. Kemudian apa yang dikatakan Siti Aisyah pun ini betul. Yang dikatakan oleh Siti Aisyah pun ini betul, karena ini hadisnya juga sahih. Karena itu memang ucapan beliau. Jadi nggak diragukan lagi apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah ini ya. Bahwa Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat sebanyak 11 rakaat pada bulan Ramadan dan bulan selain Ramadan. Sekali lagi, Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat 11 rakaat pada bulan Ramadan dan bulan selain Ramadan. Begitu. Nah, mulai dah pertanyaan. Kalau misalkan yang dikatakan sholat 11 rakaat itu adalah sholat sunat tarawih, kayaknya itu nggak mungkin. Ya, kayaknya itu nggak mungkin. Karena begini, misalkan kita hitungnya kan dari maghrib ya. Kalau maghrib itu udah termasuk malam ya. Kita hitung aja dari maghrib. Maghrib itu 3 rakaat. Ya, ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Kemudian setelah sholat maghrib, Rasulullah selalu melakukan sholat sunnah ba'da maghrib 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah ketika mau menjelang isya, sholat sunat qabla isya 2 rakaat.
Kemudian fardu isyanya 4 rakaat. Kemudian sholat sunat ba'da isyanya 2 rakaat. Kalau dijumlahkan itu jumlahnya aja udah lebih dari 11 rakaat. Apa itu? Maghrib 3, tambah ba'da 2 udah 5. Tambah lagi sunat qobla itu udah 7. Tambah isya itu 4 menjadi 11. Ditambah ba'da isya 2 rakaat itu menjadi 13. Berarti nggak cocok dong dengan yang 11 rakaat tersebut ya. Karena memang ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya itu adalah termasuk sunat muakkad. Jadi memang salat sunat itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi ini tidak tepat ya kalau misalkan mau menyambungkan ke sana. Baik, segini dulu ya. Ini kalau agak yang kurang paham kayaknya harus diputar lagi nih videonya ya. Sekarang, misalkan kalau yang dikatakan nih sholat ini adalah sholat sunat tarawih yang 11 ini, kan di dalam hadis tersebut itu dikatakan tidak melebihi sholat dari 11 rakaat pada bulan Ramadan dan juga wala fi ghairihi, dan juga pada bulan selain bulan Ramadan. Nah kan ada bahasa wala fi ghairihi, ada bahasa wala fi ghairihi, selain pada bulan Ramadan. Berarti kan ini membuktikan bahwa yang dimaksud 11 rakaat ini itu bukan maksudnya adalah sholat sunat tarawih. Karena kan sholat sunat tarawih itu kan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Ngerti gak sih? Kan sholat tarawih itu adanya pada bulan Ramadan saja. Sedangkan di dalam hadis itu dikatakan wala fi ghairihi. Rasulullah pun melaksanakan 11 rakaatnya itu selain daripada bulan Ramadan. Berarti kan bukan tarawih dong. Ya, bisa ngerti gak sama akal kita ya? Coba agak sedikit berpikir. Jadi kalau kata santri mah ini dalil sama madlulnya itu nggak tepat gitu ya. Jadi dalil sama madlulnya itu nggak tepat gitu ya. Nah ini untuk beberapa alasan biar otak kita agak sedikit berpikir. Kemudian lagi nih ya, kalau misalkan benar nih yang dikatakan Siti Aisyah 11 rakaat itu adalah yang dimaksudkan sholat sunat tarawih. Kalau begitu kenapa atuh Sayyidina Umar teh memerintah kepada umat untuk melaksanakan sholat sunat tarawih, ya kan? Ya kalau misalkan hadis itu yang dimaksudkan adalah sholat sunat tarawih, sekali lagi, kenapa Sayyidina Umar mengatakan langsung fatwa kepada umatnya bahwa harus melaksanakan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat? Bisa dipikir kembali, ya. Dan untuk kesimpulannya yang lainnya, andaikan misalkan yang dimaksud Siti Aisyah itu adalah sholat sunat tarawih, umpamanya gitu ya, misalkan dari hadis itu misalkan dikatakan adalah sholat sunat tarawih, maka itu nggak bisa mengalahkan akan Sayyidina Umar dan juga sahabat-sahabat yang lainnya pada zaman itu. Karena Sayyidina Umar berfatwa 20 rakaat itu sudah ijma. Artinya ijma itu adalah udah sepakat. Sahabat yang lain pun sepakat akan pendapat yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Kekuatannya itu lebih kuat. Kekuatannya itu lebih banyak akan fatwa tersebut. Ya. Karena kalau misalkan kita bercermin di dalam ilmu usulul fikih, al-muthbatu muqaddamun 'ala nafi gitu. Jadi yang menetapkan itu didahulukan atas yang meniadakan, seperti itu. Dan ini nggak perlu dibahas, ini ngaji usulul fikih seperti itu ya. Nah, jadi kayaknya masih bingung nih yang mendengarkan. Jadi yang dimaksud Siti Aisyah itu di dalam hadis itu sebetulnya yang 11 rakaat itu maksudnya sholat apa dong kalau bukan sholat sunat tarawih gitu ya. Nah itu jawaban sekarang yang terakhir. Jadi yang dimaksudkan Siti Aisyah itu hadis itu yang mengatakan 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah itu kalau bukan sholat sunat tarawih itu sholat apa? Nah maka ulama menjawab yang dimaksud oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha hadis itu adalah, kan tadi jelas ya, Ramadan dan selain bulan Ramadan. Berarti ini menandakan bahwa ini bukan sholat sunnah tarawih. Sehingga
Imam Bukhari berpendapat bahwa yang dimaksudkan 11 rakaat itu adalah sholat sunnah tahajud. Jadi itu jawabannya. Jadi yang dimaksudkan 11 rakaat itu adalah sholat sunat tahajud malam yang dilakukan pada bulan Ramadan dan juga selain pada bulan Ramadan. Begitu. Ini agak panjang pembahasannya, tapi saya nggak tahu apakah ini para pendengar paham nggak ya apa yang saya sampaikan ini, karena terlalu panjang. Jadi saya ambil kesimpulan aja ya. Saya ambil kesimpulan setelah ya sekian setengah jam saya ini terangkan. Jadi kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya bahwa udah jelas ya. Sholat sunat tarawih itu yang benar adalah 20 rakaat ditambah witir 3 kali ya. Dan melaksanakan sholat sunat tarawihnya itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ya. Bukan 4 rakaat tetapi 2 rakaat, 2 rakaat ya. Seperti itu. Karena ini kan yang mengerjakannya juga pada zaman Khalifah Sayyidina Umar dengan perintah langsung ya dari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kita selaku umat Islam itu mewajibkan, sekali lagi mewajibkan mengikuti akan ijma. Apalagi ini ijma'nya bukan ijma' ulama lagi, ini mah ijma'nya juga dari para sahabat. Ya, masa kita gak mau percaya kepada para sahabat? Kesimpulannya yang ketiga. Barang siapa misalkan yang enggak mengakui akan hitungan jumlah tarawih itu 20 rakaat, maka seolah-olah berarti orang tersebut udah menentang kepada Sayyidina Umar dong ya. Padahal kan Nabi sendiri pun menyuruh kepada kita umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti kepada para sahabat. Apalagi ini sahabatnya termasuk khulafaur rasyidin. Bahkan ini anjuran dari Rasulullah. Itu kesimpulan ketiga. Untuk kesimpulan yang keempat, Nabi pun sendiri tidak melaksanakan sholat tarawihnya itu 8 rakaat. Dan untuk yang terakhirnya, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat tarawihnya 8 rakaat, maka itu sih sebetulnya tidak sah melaksanakan sholat sunat tarawih tersebut ya, karena itu bukan yang dimaksudkan dengan sholat sunat tarawih. Tetapi berbeda kalau misalkan seperti ini ya. Misalnya saya itu menekadkan di dalam hati saya itu percaya akan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa sholat sunat tarawih itu 20 rakaat. Saya itu meyakini ya, saya itu mengimani. Nah, tetapi pada suatu waktu misalkan ketika saya melaksanakan sholat sunat tarawih, misalkan tuh saya tuh kebelet nih pengen buang air besar misalkan, sehingga saya tuh buang air besar dulu gitu. Kan saya melaksanakan sholat tarawihnya itu di masjid kan berjamaah, dan saya itu misalkan ketinggalan sholat sunat tarawihnya itu 6 rakaat misalkan. Nah, tapi kita ikuti aja mengikuti aja kepada imam gitu. Nah, sehingga yang 6 rakaatnya itu kalau misalkan kita sempat, kita pengen, maka kita bisa lengkapi yang ketinggalan 6 rakaatnya itu dilakukan dengan diri kita sendiri tanpa berjamaah. Karena kan yang orang lain mah udah beres berjamaah. Jadi misalkan boleh langsung di masjid. Tapi kalau di masjid ya maka jangan dulu witir ya, karena kan witir itu sholat sunnah yang paling akhir. Ataupun misalkan kita tidur dulu ketika sebelum imsak gitu, maka kita menyempurnakan sholat sunnah tarawih yang 6 lagi misalkan. Tapi ya ini kesiangan nih aku nggak akan keburu nih kalau melaksanakan sholat tarawih yang kurang 6 rakaat itu, ya nggak apa-apa, berarti pahalanya mengurangi gitu. Tetapi kan saya tidak beriktikad bahwa sholat sunat tarawihnya itu kan tetap beriktikad sholat sunat tarawihnya itu 20 rakaat. Nah kalau itu sih nggak apa-apa ya. Jadi ini yang di dalam permasalahan i'tiqadiyah hati kita ini yang perlu kita luruskan berdasarkan ilmu dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang kebetulan kita ini bermadhab Imam Syafi'i. Panjang lebar yang sudah saya bahas. Kalau misalkan gak paham bisa diulangi aja videonya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semakin menambah wawasan bagi kita para jamaah al-asran. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.